Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Ina. Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, tentang permasalahan sosial di sekitar kita. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Di tengah pandemi virus corona ini, masalah sosial nampaknya semakin mencuat naik dan mendapatkan perhatian publik. Sebagian besar, permasalahan ini terjadi karena kurangnya kemampuan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang memberikan dampak ke banyak hal. Nah, berikut ini beberapa contoh permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Yang pertama, tingginya penyakit menular. Tingginya penyakit menular sedang menjadi perhatian banyak orang, bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia. Merebaknya COVID-19 di Indonesia bahkan melahirkan banyak masalah sosial baru yang tidak kalah pentingnya untuk segera diselesaikan. COVID-19 bukan hal yang remeh, bahkan pemerintah menerapkan darurat nasional untuk hal ini. Solusi untuk masalah ini adalah adanya kesinambungan antara kebijakan pemerintah dan reaksi yang diambil oleh masyarakat. Pemerintah harus aktif memberikan berbagai pengetahuan dan penyuluhan mengenai virus ini kepada masyarakat. Sebagai masyarakat, juga harus bisa memenuhi protokol kesehatan agar virus tidak mendapatkan inang baru untuk terus menyebar. Permasalahan kemiskinan masih menjadi masalah sosial yang mendarah daging di Indonesia dari tahun ke tahun, ditambah dengan adanya virus COVID-19. Solusi untuk menghadapi kemiskinan secara umum adalah dengan mendorong masyarakat untuk menjadi pelaku usaha atau berwirausaha. Khusus dalam pandemi ini, masyarakat juga harus kreatif dalam mencari cara untuk bisa berwirausaha tanpa harus melanggar protokol kesehatan yang ada. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah merupakan permasalahan di Indonesia yang sudah mengakar. Dengan adanya pendidikan yang rendah ini, bisa timbul berbagai masalah sosial lain seperti kemiskinan dan kurangnya daya saing masyarakat Indonesia dengan masyarakat di luar negeri. Solusi yang bisa ditawarkan adalah pemerintah harus bisa segera meratakan pendidikan di tanah air agar kualitas pendidikan di pelosok tidak kalah dengan kota-kota besar. Adanya aplikasi-aplikasi belajar online juga sangat membantu untuk mereka dalam mengejar ketertinggalan. Tahun 2020 menjadi tahun yang berat bagi seluruh warga dunia, tak terkecuali Indonesia. Pandemi COVID-19 bukan hanya menyerang sektor kesehatan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat hingga roda ekonomi menjadi berjalan lamban. Wabah menciptakan badai pengangguran yang dahsyat. Tak sedikit pegawai yang terpaksa menerima kebijakan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan. Solusinya adalah pemberian pelatihan untuk sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia. Pelatihan ini bisa banyak hal, baik itu untuk berwirausaha, pelatihan tenaga kerja, hingga pelatihan bahasa asing yang membuat sumber daya manusia dari Indonesia memiliki kualitas untuk dipekerjakan. Kriminalitas. Kriminalitas yang terjadi biasanya disebabkan oleh tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk yang membuat banyak orang putus asa karena semakin sempitnya lapangan pekerjaan yang ada. Kemudian,
Cara yang mereka tempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan cara melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dan melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. Diperlukan adanya kerjasama yang kompak antara pihak aparat dan masyarakat dengan tujuan menjaga keamanan. Karena sebenarnya dalam pengendalian masalah sosial bukan hanya peran pemerintah atau aparat saja yang dibutuhkan, tetapi juga pihak masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan sosialnya. Sampah. Salah satu kebiasaan tak terpuji adalah membuang sampah sembarangan. Misalnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas dan di halaman sekolah. Warga masyarakat membuang sampah di saluran air atau di sungai. Hal ini terjadi karena banyak orang yang tidak bertanggung jawab menjaga lingkungan mereka dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk selain dapat merusak pemandangan, juga menimbulkan banyak penyakit. Bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai berada di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong-kolong jalan layang. Pada umumnya, bangunan liar berupa bangunan sementara yang didirikan di tempat yang tidak seharusnya. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Kali atau sungai kotor. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi warga masyarakat. Pabrik-pabrik atau industri-industri juga banyak yang membuang limbah ke kali tanpa diolah terlebih dahulu. Sementara itu, ada juga orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Semua ini membuat kali menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya, pada musim penghujan, air kali meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah, dan permukiman penduduk. Menurunnya kualitas lingkungan sekitar dan banjir yang diakibatkannya membuat masyarakat merasa tidak nyaman. Kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam berangkat sekolah atau jam berangkat kerja. Salah satu penyebab kemacetan lalu lintas antara lain banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajibannya untuk menaati aturan lalu lintas. Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa saja permasalahan sosial di sekitar kita? Yuk kita sama-sama menjaga ketertiban, kesehatan, dan kebersihan untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya.